Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan kisah data dan eksposisi, eksplorasi versus explanatory. Kelompok kami mengangkat judul artikel visualisasi data interaktif, data terbuka, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan topik ekonomi dan keuangan daerah. Kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri, Sylvia Sevita, dan rekan saya, Nini Venestian Rahman, Nur Muhammad Himawan, Kirana Mahadika, dan Anggi Putri Pamungkas. Permasalahan yang diangkat dalam artikel tersebut yaitu dinilainya kurang efektifnya penyajian data mengenai ekonomi dan keuangan daerah DKI Jakarta. Terbukti dengan banyaknya dataset terbuka yang bebas diakses. Nah, dataset terbuka yang bebas diakses ini pasti akan berdampak pada sebuah informasi yang berharga yang bisa didapatkan secara mudah dan bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang negatif untuk keperluan bisnis, pemerintah, sampai keperluan pribadi. Selanjutnya, data yang disajikan dalam tempat penyimpanan data pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dinilai masih sulit dibaca dan dimengerti. Nah, lalu dari permasalahan tersebut, solusi apa yang dapat kita lakukan? Nah, solusinya kita dapat menyajikan sebuah data detail tersebut menjadi sebuah informasi yang lebih mudah diterima. Nah, maka dilakukan sebuah proses visualisasi data. Nah, sebenarnya proses visualisasi data ini apa? Nah, proses visualisasi data ini sebuah proses penyampaian sebuah data dengan tujuan mempermudah pemahaman bagi pembacanya, sehingga menjadi informasi yang mudah diterima dengan cara abstraksi menjadi informasi visual. Teknik yang kita gunakan berdasarkan permasalahan atau problem yang kami angkat, yaitu menggunakan visualisasi dan grafik. Nah, yang pertama ada histogram jenis pie chart. Nah, pie chart merupakan diagram lingkaran berupa statistik yang digunakan untuk memudahkan dalam membandingkan data. Dalam permasalahan di atas, untuk problem solve-nya atau pemecahan masalahnya menggunakan metode K-means, di mana K-means adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan pengelompokan data ke dalam bentuk 2 atau lebih kelompok. Nah, setelah dibuatlah algoritma, selanjutnya merupakan tugas dari pie chart, di mana data yang dikeluarkan oleh K-means selanjutnya akan divisualisasikan menggunakan perbandingan data menggunakan pie chart. Pada gambar ini, terlihat jelas bahwa setiap klaster yang ada dalam diagram, ini akan dibandingkan dengan prosentase datanya. Kemudian ada histogram jenis column chart. Column chart ini merupakan grafik visualisasi data yang direpresentasikan oleh persegi panjang dengan tinggi sebanding dengan nilai yang ditentukan. Data yang dibutuhkan oleh column chart adalah data yang terdiri dari 2 variabel, yaitu nilai dan kategori, kemudian ada nilai dan rentan untuk menentukan data frekuensinya. Nah, di sini dalam gambar ini terlihat ada sumbu X, di mana sumbu X ini digunakan untuk tabel item, kategori, dan frekuensi. Kemudian ada sumbu Y ini digunakan untuk nilai dan numerik. Penerapan teknik berdasarkan visualisasi dan grafik yang selanjutnya menggunakan metode linear regression yang divisualisasikan dalam bentuk grafik scatter plot pada data 2, data 3, data 4, dan data 12. Scatterplot sendiri merupakan sebuah grafik yang terdiri dari sekumpulan titik atau poin dari variabel X dan variabel Y yang digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel ini memiliki hubungan yang berbanding lurus atau justru berbanding terbalik. Garis lurus yang terdapat dalam grafik ini merupakan model linear dari hasil perhitungan data. Selanjutnya, who sebagai audiens, artinya siapa yang akan menjadi target pendengar informasi yang diberikan. Dalam artikel ini, audiens yang sesuai yaitu pemerintah DKI Jakarta, tepatnya bagian pemerintah yang mengatur tentang dataset ekonomi dan keuangan daerah DKI Jakarta. Who sebagai you, artinya siapa yang akan menyampaikan informasi yang diberikan. Di sini kami menggunakan tenaga profesional sebagai data analis yang berperan sebagai penyampai informasi datanya. Next word. Word dalam storytelling dapat diuraikan menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah action. Action merupakan tindakan atau apa yang kita lakukan agar audiens dapat memahami suatu informasi yang kita sampaikan. Tentu saja, informasi itu harus kita analisis terlebih dahulu.
Apa sih masalah umum yang terdapat pada informasi tersebut? Setelah kita mendapatkan poin permasalahannya, kita desain suatu strategi atau solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu kita implementasikan solusi tersebut dan kita lakukan evaluasi secara bertahap. Selanjutnya adalah mekanisme. Dalam berkomunikasi dengan audiens, ketika menyampaikan suatu informasi, kita perlu menggunakan metode yang tepat. Metode yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan audiens adalah mengkombinasikan antara presentation dengan writing a report. Kenapa kita menggunakan kombinasi tersebut? Tujuannya adalah untuk mendapatkan value yang seimbang dari amount of control dengan level of detail, yang dapat kita lihat pada gambar yang ada di pojok kanan bawah. Komponen yang terakhir adalah tone. Tone merupakan intonasi atau gaya bicara dalam suatu penyampaian informasi ketika berkomunikasi dengan audiens. Di sini kita menggunakan gaya bicara yang tenang dan tidak tergesa-gesa, namun informasi yang disampaikan tetap jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Setelah kita mengetahui siapa audiensnya dan apa yang mereka butuhkan, selanjutnya kita akan menentukan data apa saja yang akan digunakan dalam proses visualisasi data. Nah, yang ditampilkan pada layar ini merupakan 12 data yang digunakan dalam proses visualisasi data pada permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Proses visualisasi data tersebut melewati langkah-langkah berikut. Yang pertama ada acquire. Di acquire di sini merupakan proses pengambilan data baik dari internet maupun dari local disk. Yang kedua ada parse yang merupakan proses memberikan struktur data yang tepat pada data yang akan diolah. Selanjutnya ada filter. Filter di sini berarti proses memilah-milah data atau menentukan data mana yang sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Selanjutnya ada proses mine yang meliputi proses menganalisis statistik atau data mining terhadap data untuk mencapai tujuan. Nah, mine di sini bersifat opsional, jadi bisa dilakukan juga bisa tidak. Proses yang kelima yaitu ada proses represent. Proses represent di sini merupakan proses merubah data yang berbentuk teks menjadi grafik dasar yang sesuai. Selanjutnya ada proses refine yang merupakan proses memperkaya grafik dasar dengan berbagai visual encoding atau dengan kata lain memvisualisasikan data dalam bentuk kode. Di sini juga bersifat opsional, bisa dilakukan juga bisa tidak. Dan langkah yang terakhir di sini ada interact yang berarti proses merubah grafik statis menjadi grafik dinamis. Berikut adalah hasil dari proses visualisasi data yang dilakukan dalam artikel yang divisualisasikan dalam bentuk pie chart, linear regression, dan histogram seperti yang dijelaskan dalam slide sebelumnya. Selanjutnya ada rancangan arsitektur sistem. Perancangan arsitektur menjelaskan bagaimana sistem bekerja secara abstrak. Terdapat dua subsistem yang bekerja, RESTful Service dan subsistem mobile. RESTful Service akan memeriksa apakah data yang diminta tersedia dan akan mengirimnya dalam bentuk format data JSON. Sementara subsistem mobile akan mengolah data JSON menjadi visualisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.